Bismillahirrahmanirrahim, dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Alhamdulillah di siang hari ini Dara kembali hadir menyapa Mitra dalam program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati. Dan tentunya di hari Rabu spesial ada Umi Anik Ratnawati MPD selaku Kepala Sekolah SDS Kasih Ananda 1. Dan tentunya seperti yang Mitra JC lihat di layar kaca handphone Mitra ya, sudah hadir dan tentunya siap berbagi ilmu kepada Mitra JC. Dan tentunya buat Mitra JC yang sedang berselancar di media sosial bisa meluncur langsung ke Facebook Radio JC dan tinggalkan komen atau boleh bertanya di kolom komentar. Dan juga buat Mitra JC yang saat ini sedang stay tune di 107.7 FM bisa juga bergabung di 0813 1777 3396. Baik, Dara ulang Mitra di 0813 1777 3396. Dan pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang perbedaan karakter dan cara mendidik anak di usia SD, SMP, dan SMA. 3 generasi yang berbeda pola pikir ya, berbeda karakter juga tentunya, dan berbeda cara ngedidiknya. Dan sebelum kita akan bahas ya tentang tema ini, tentunya Dara akan menyapa terlebih dahulu Umi Anik. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dara. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dari sekolah Umi? Dari sekolah masih memakai baju pramuka. Oh ya, hari ini hari Rabu ya, hari pramuka. Gimana Umi keseruan di sekolah? Alhamdulillah seru sekali. Hari ini kita melaksanakan PTM. Memang PTM itu sudah kami laksanakan ya di SDS Kasih Ananda ini dari mulai tanggal 4 Oktober. Ya, artinya sudah hampir 2 minggu ya kita masuk sekolah, dan tentunya tetap menggunakan prokes yang ketat. Ya, tuh masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jaga jarak. Yes. Nah, ada kesulitan nggak sih Mi dalam proses pembelajaran tatap muka ini? Menurut kami, karena kami memang sudah menyiapkan sedini mungkin semua peralatan yang harus kami siapkan, baik dari peralatan prokes yang harus kita siapkan, dan metode blended learning yang harus kami siapkan dalam metode pembelajaran ini. Alhamdulillah kami tidak mengalami kesulitan. Ya, berjalan mulus seperti jalan tol ya Mi. Lancar semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa guru, doa orang tua, sehingga anak-anak mampu mengikuti PTM ini dengan baik, mudah, yang pasti pembelajarannya sangat menyenangkan. Oke. Dan tentunya ada suasana baru ya Mi? Yes, pasti justru anak-anak itu menyatakan pada saat ini kan masuk baru seminggu sekali Mbak Dara. Jadi kalau untuk hari Senin itu kelas 1 dan 4 saja, hari Selasa kita fogging ya, hari Rabu kelas 2 dan kelas 5, hari Kamis kita fogging, dan hari Jumat itu kelas 3 dan kelas 6. Nah, dan mereka menyatakan, aduh kapan sih bisa masuk terus selama 1 minggu, masa masuk kok cuma 1 hari. Iya, 1 hari dalam seminggu. 1 hari dalam seminggu, dan itu pun waktunya hanya 3 jam. Maka saya juga sabar sambil menunggu instruksi, mudah-mudahan semuanya virus-virus ini segera hilang dari bumi Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Doa kita bersama Umi, semoga juga Indonesia kembali sehat ya Mi ya. Betul. Kembali sehat sehingga aktivitas pun kembali normal. Betul. Senormal-normal ya. Gitu. Sehat fisiknya, sehat rohaninya, sehat ekonominya. Betul. Itu yang paling terpenting. Yes, benar. Oke, lanjut nih ke pembahasan kita mengenai perbedaan karakter ya. Iya, Mbak Dara. Dan cara mendidik anak. Betul. Nah, apa sih sebenarnya definisi atau arti dari karakter itu apa sih? Karena Dara sering banget itu ya dengar, bahkan di ibu-ibu muda ya, itu kalau memasukkan anaknya ke TK atau PAUD, mereka bertanya itu ada
pendidikan karakternya enggak gitu. Maksudnya dominasi pendidikan karakter atau lebih ke condong ke baca tulis hitung gitu, calistung gitu kan. Hanya knowledge saja gitu ya. Ada juga yang ingin ada orang tua yang condong menyekolahkan anak atau TK atau PAUD ke sekolah yang benar-benar mengedepankan karakter gitu. Betul. Nah, ada juga yang kalau TK itu mah hanya calistung aja, saya mending ke yang ini deh yang mengedepankan karakter gitu. Ada juga yang orang tua yang saya ini aja deh baca tulis itu biar dia cepet bacanya bisa cepet itu biar masuk SD cepet gitu kan, bisa diterima gitu. Kembali ya Mi kepada pilihan orang tua dan tujuannya seperti apa. Kita nggak perlu menjudge satu antara yang lainnya, tapi kita di sini kan kita akan bahas tentang karakter. Nah, sebenarnya apa sih ini karakter nih Mi? Kadang kita lihat kalau lihat kartun ada ya karakter baik, karakter karakter buruk gitu ya. Gitu. Silakan Mi. Oke. Hari ini pendidikan karakter ini sangat penting sekali ya Mbak. Dalam pendidikan karakter yaitu pendidikan yang dilakukan untuk membentuk kepribadian. Justru membentuk kepribadian ini adalah sulit sekali dibanding membentuk knowledge. Karena knowledge itu hari ini bisa didapat dari Google, dari YouTube, bahkan mereka lebih canggih ya. Kita mau mencari apapun ada, mau mencari jawaban model apapun ada. Tetapi kalau karakter ini tidak ditemukan di Google karena karakter ini adalah terbentuk karena rasa ya. Bagaimana seorang guru, bagaimana seorang orang tua itu membentuk kepribadian anak menjadi kepribadian yang baik, bijaksana, jujur, bertanggung jawab dan bisa menghormati orang lain. Ya pendidikan karakter itu sangat penting untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Hari ini banyak negara maju, tetapi ketika kita lihat masuk di sana, moral anak-anak muda ini sudah sampai melakukan misalnya seks bebas ya, bahkan umur 17 tahun dia bisa menuntut kembali ibunya atau ayahnya ya. Kita lihat di negara-negara maju ya, sudah diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Tetapi kembali lagi kami SDSK Syahnanda ya terutama sangat konsentrasi untuk membentuk karakter anak didik kita. Mengapa seperti itu? Karena karakter ini adalah sebuah moral yang diharapkan ada pada peserta didik. Karena peserta didik ini adalah generasi penerus, generasi yang akan membawa martabat bangsa Indonesia. Kalau seandainya generasinya ini hancur, maka martabat Indonesia juga akan mengalami kehancuran. Teknologi boleh maju, tetapi tetap harkat dan martabat manusia harus dijunjung tinggi. Jangan kita mencontoh negara-negara lain yang memang negaranya maju, tetapi martabat atau anak-anak mudanya generasinya ini sudah mulai krisis karakter, sudah tidak bertanggung jawab, mabuk-mabukan ya, seks bebas dan semuanya itu sebenarnya adalah karena rendahnya karakter peserta didik atau karakter anak. Jadi sangat penting sekali, sangat penting sekali terbentuknya. Nah terus bagaimana? Apakah kita memilih sekolah yang karakternya bagus atau tadi knowledge-nya yang bagus? Menurut kami harus serasi. Harus serasi. Ya serasi. Karena di dalam penilaian kurikulum 13 itu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Jadi 3 ranah ini tetap diberikan penilaian agar benar-benar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bermartabat, yang berilmu, dan insya Allah akan membawa peradaban kepada peradaban yang maju. Oke.
Oke, jadi sangat penting ya, karena ini berkaitan dengan masa depan bangsa juga. Masa depan bangsa. Dan tentunya juga apa ya, salah satu tujuan orang tua ya Mi ya, Iya. untuk menikah itu kan punya keturunan yang soleh Soleh dan soleha. Nah itu berkaitan erat dengan karakter tadi. Betul. Dan soleh dan soleha itu kan tidak hanya dia berkecimpung dalam dia pandai sholat saja, tetapi tetap dia juga harus pandai berdagang. Dia harus pandai bernegosiasi. Yang memang cara berdagangnya tidak bisa meninggalkan syariat Islam. Dan bernegosiasinya juga tidak bisa meninggalkan syariat Islam. Tetap mereka menggunakan karakter-karakter, pola-pola yang telah disyariatkan oleh agama Islam ya Mbak Idara ya. Tetapi kembali lagi, karakter ini harus dibentuk. Kita ingin membuat anak kita soleh dan soleha, yaitu salah satunya dengan pembentukan karakter. Pembentukan karakter sejak dini ya Bu? Sejak dini, baik dari sekolah SD, SMP maupun SMA. Oke. Nah tujuan pendidikan karakter ini Mi, apa aja sih? Kadang kan pasti kalau sekolah punya ya tujuan pendidikan, dan sebenarnya juga ini bisa diterapkan oleh orang tua di rumah ya Mi? Sangat Ya. Jadi bukan hanya tugas seorang guru gitu kan? Bahkan guru hanya berapa jam sih Mbak Dara ya? Apalagi kondisi seperti sekarang ini betul. ya Bu? Bahkan hampir 2 tahun ya anak belajar di rumah, dan ini terjadi learning loss ya dalam dunia pendidikan. Anak-anak mohon maaf karakternya sudah menurun. Kita lihat maghrib belum masuk ke masjid ya, pendidikan knowledge-nya pun menurun. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa selama pandemi ini terjadilah learning loss ya, dan pemerintah menetapkan bahwa kita PTM ini salah satunya adalah untuk menghindari menjawab keadaan yang sangat parah ini, yaitu terjadi learning loss. Maka kalau kita kembalikan ke tujuan karakter kita, karakter pendidikan ini yang ketika pandemi ini Mbak ya, sudah anak-anak sudah mulai menurun, di mana anak-anak sudah jarang bersosialisasi dengan baik di dalam kelas. Anak-anak banyak hal lah yang sangat kita ragukan ya di dalam perkembangan harian ini. Nah, apa sih tujuannya dari pendidikan karakter ini? Yang pertama adalah mengembangkan potensi dari anak sendiri, yang meliputi misal potensi nuraninya, hatinya, nilai-nilai budaya. Ini sangat penting sekali masuk dalam nilai-nilai karakter. Yaitu yang selanjutnya adalah mengembangkan kebiasaan dan perilaku anak yang meliputi hal-hal terpuji. Makanya kalau di SDS Kasihananda ini diantaranya kita melakukan pembiasaan setiap pagi. Setiap pagi ya, contohnya ada perbuatan baik, anak harus membantu orang tua di rumah. Akhirnya itu kan menimbulkan rasa empati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu, menimbulkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pengembangan karakter ini bisa dimulai dari pembiasaan dan perilaku anak ya. Dan perilaku anak, pembiasaan ini tidak mutlak menjadi tanggung jawab guru, tetapi hal ini juga menjadi tanggung jawab orang tua. Bagaimana membentuk perilaku anak di rumah, perilaku anak, kebiasaan anak di rumah. Selanjutnya tujuan pengembangan karakter ini adalah mengembangkan lingkungan sekolah atau rumah supaya tercipta ekosistem kejujuran, ekosistem persahabatan, ekosistem belajar yang nyaman, ekosistem belajar ya. Hari ini tidak tercipta ekosistem belajar Mbak Dara. Anak-anak lebih asik main di luar, tidak sekolah malah asik bermain. Akhirnya karakter belajar ini sangat menurun pada diri anak-anak. Anak-anak jarang sekali untuk membaca, disuruh membaca sulit
untuk dia lakukan, dia lebih asik dengan aktivitas game ya. Maka ketika kita orang tua ini kadang tertipu Mbak Dara dengan anak-anak. Saya sering mengatakan gini, ya udah main game dulu, habis belajar main game ya Ma, kan suka gitu ya. Egonya main, habis belajar main game. Mamanya mengiyakan, oke kamu boleh main game setelah belajar, atau di Bali main game dulu, setelah itu aku belajar. Harus dipahamin Mam, karena kalau sebenarnya bermain game itu adalah aktivitas otak ya, aktivitas otak. Karena otak ini sudah lelah untuk bermain game, akhirnya anak-anak ini untuk membentuk kemampuan belajar, fokus, konsentrasi dalam belajar itu sudah turun, rendah, menurun. Karena apa? Karena sudah fokus pada game. Ini juga akhirnya terjadilah karakter membaca, karakter belajar yang rendah pada anak. Kalau dibalik Umi, tadi misalkan dia bermain dulu baru belajar, sehingga energinya sudah habis di game gitu kan. Baru dia belajarnya jadi nggak fokus. Kalau dibalik belajar dulu baru main game, itu gimana? Iya, pernah kan Rasulullah menawarkan, ayo kita sholat dulu, nanti kalau setelah sholat silakan memilih sorban ya. Nah, ketika sholat satunya langsung setelah salam memilih saya yang warna hijau. Di situ artinya anak tidak akan fokus ya, sholatnya tidak fokus karena memikirkan hadiah tadi ya. Begitu pula juga ketika kita kembalikan, oke kamu bisa bermain game. Belajar dulu, setelah itu kamu bermain game. Saya yakin belajarnya hanya sebentar, karena hanya menunaikan kewajiban atau karena ingin buru-buru bisa ngegame gitu ya. Yes, nah itulah anak-anak ya Mbak Dara ya. Nah, cara ngatasinnya nih Mi, biasanya kan kalau orang tua mungkin mengalihkannya ke situ supaya dia mau belajar. Pilihannya antara main dulu atau belajar dulu gitu. Nah, ada nggak cara lain misalkan mengalihkan dia ke hal apa gitu, baru dia misalkan kalau tadi kan menjanjikan dia untuk bermain gitu ya, tapi belajar dulu. Sama halnya ketika Rasulullah mencontohkan sholat dulu baru nanti dapat sorban gitu ya, dapat hadiah. Nah, ada nggak cara lain yang bisa diaplikasikan orang tua di rumah? Kalau kita sebenarnya yang kita lakukan adalah membangun kesadaran dulu kepada anak. Ya, itu yang lebih penting. Usia berapapun itu, usia SD pun, apakah bisa dibangun kesadarannya? Sangat bisa sekali. Tapi bagaimana pola pengajaran orang tuanya atau pola pengajaran guru supaya dapat yang kita inginkan, tujuan itu. Tapi kalau seandainya orang tua tadi Mbak Dara bingung nih mau pilih yang mana, maka saran saya lebih baik kita harus memahami dulu karakter anak ini Mbak Dara ya. Karakter anak, anak kita ini apa nih? SD ini dia sukanya masih bermain, belajar dan bermain, ini karakternya Mbak. Nah, kalau karakternya belajar dan bermain, berarti nggak mungkin saya harus ngajar hanya dengan anak-anak ini dengan kekerasan, atau mengajar cukup di depan kelas atau mengajar cukup orang tua nungguin ayo kita belajar, itu tidak akan pernah tercapai. Ataupun kalau kita mengajarkan karakter kepada anak-anak hanya dengan diceramahin, itu juga tidak akan bisa masuk Mbak Dara. Kamu nggak boleh ini ya, kamu harus jujur. Itu mereka juga akan merasa kesulitan untuk menerjemahkan jujur itu apa? Aku taunya gitu jujur yang pagi-pagi itu Mi. Jujur itu apa? Sarapan jujur. Nah, terus kalau seandainya kita tetap memaksakan diri untuk ceramah saja di depan anak-anak SD, itu saya rasa juga tidak akan tercapai pembelajaran yang kita inginkan. Metode pembelajaran yang kita inginkan itu pasti tidak akan pernah tercapai. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau kita melakukan ini, anak-anak kita masih SD,
anak masih suka bermain, yuk kita belajar sambil bermain. Belajar sambil Belajar sambil bermain. Orang tua menyempatkan diri untuk bermain bersama anak. Jika bunda ini kan, ayah bunda ini ketika anak-anak diberikan games tentunya kan lebih membuat kita banyak waktu ya, ya kan, banyak waktu. Ada yang momong dimomong game ya, atau dimomong TV ya. Sebenarnya itu juga sebuah kesalahan Mbak Dara ya, yang tanpa kita sadari kita telah melakukan kesalahan-kesalahan itu. Bagaimana sih? Ya temanin anak saja, temanin anak dalam bermain. Yuk kita bermain apa nih hari ini? Oh, kita bermain layang-layang. Kalau seandainya bapak menemanin bermain layang-layang, saya rasa anak nggak asik main game. Iya. Karena dia sibuk dengan kegiatan lain. Tersita waktunya. Waktu hanya 24 jam. Jadi dialihkan Mbak Dara ya waktunya ya. Yang awalnya dia asik dengan games, maka kita alihkan menjadi bermain fisik. Akhirnya motorik kasarnya itu berfungsi dengan baik. Sedangkan anak-anak SD kan memang masih tahap perkembangan, dia harus lari-lari, sendinya ini harus kuat, harus aktif. Tapi kalau cuman hanya kita kasih games atau kita hanya marah karena anak-anak bermain games, mari kita lihat diri kita sendiri, apakah kita sudah ada waktu untuk menemani anak-anak bermain? Ini pertanyaannya. Dan kalau kita tidak ada waktu untuk menemani anak-anak, ya harus ada komitmen. Mungkin kakaknya atau yang menunggu atau dengan neneknya, bagaimana kita untuk mengaturnya, nanti jam sekian ajak main ya, main di taman. Nanti mereka juga akan menemukan kesibukan, entah dia mencari belalang ya, itu lebih seru sebenarnya dibanding hanya bermain games ya. Sama halnya mungkin kalau Dara di rumah Umi karena masih balita ya, justru memang sangat harus dibatasi permainan game ini dalam bentuk gadget ya. Itu Dara lebih memilih rumah nggak apa-apa dia acak-acakan sama mainan daripada dia main game. Kalau main game rumah rapi Mi. Iya emang. Jadi kita nggak perlu. Rumah rapi, tapi dia panteng aja gitu ya di depan layar dan nggak bersosialisasi gitu. Tapi kalau ada mainan dia kan bisa imajinasinya bermain, terus motorik halusnya mungkin juga bermain. Ketika dia melajukan mobil-mobilan yang dia mainkan, otomatis tangannya bergerak. Betul. Nah, kalau Dara memilih memang kadang kalau orang ke rumah rumahnya Dara nggak pernah rapi, karena punya anak kecil. Iya, nggak apa-apa. Dan Dara lebih memilih nggak apa-apa berantakan daripada harus dia tersita tidak waktunya berkembang dengan game gitu. Dan tidak berkembang ya Mbak Dara ya, tidak sekali. Berkembang motoriknya ini tidak berkembang, justru itu merugikan diri anak. Bukan hanya anak tapi juga orang tua yes, yang rugi karena kehilangan kesempatan gitu ya. Betul. Waktunya. Ini kesempatan emas. Anaknya lebih fokus sama gamenya gitu dibanding bundanya. Iya. Lantas bagaimana ketika anak-anak usia SD ini Mbak Dara ya, anak-anak usia SD ini kan memang belajar dan bermain ya. Karakter apa sih yang cocok kita ajarkan kepada anak-anak? Yang pertama ini yang harus karakter bersyukur kita ajarkan kepada anak-anak. Karakter bersyukur. Ya, kalau karakter bersyukur ini kita ajarkan dari kecil, dari dini, maka nanti ketika dia usianya sudah dewasa, dia akan lebih mudah bersyukur daripada menuntut. Alhamdulillah. Misalnya, mama temanku punya mainan itu loh. Alhamdulillah kamu punya ini dek, gitu. Harus kita ajarkan. Tetap alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita ajarkan anak-anak. Aku mau yang itu Mi. Aku mau yang itu mam. Mi aku mau yang itu. Kamu punya ini loh dek. Kita alhamdulillah. Nanti kalau kita ada rezeki dari Allah, jangan dari orang tua ya. Nanti kalau ayah gajian berarti kan bersyukurnya hanya ketika ayah gajian. Ya. Maka kita mengambil kalimat benar-benar bahwa semuanya itu datang dari Allah. Maka nanti deh ya, kalau Allah sudah kasih kita rezeki lebih, kita beli itu, maka kita syukur dulu ya punya ini. Rasa syukur itu yang akan membuat
anak-anak bahagia, dan itu hendaknya diajarkan ketika dini, di mana anak-anak ini memang masih belum mempunyai analisis dengan sempurna. Ya. Ketika anak SMP dan SMA nanti dia sudah bisa menganalisis dengan sempurna, dia tidak punya jiwa bersyukur mulai dari kecil, akhirnya yang ada dia lebih menuntut, dia tidak bahagia dengan apa yang dia miliki, dan itu sangat menyiksa sekali. Ya. Tetangga lebih hijau. Iya, benar. Itu berarti karena dari kecil tidak diajarkan untuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama, karakternya yang harus kita ajarkan bersyukur, meminta maaf dan berterima kasih. Meminta maaf ini harus diajarin dari kecil. Adik lagi berantem dengan kakak, udah minta maaf dulu. Karena meminta maaf ini hal yang mudah dikatakan tetapi sulit dilakukan. Ya, mudah diucapkan, ya sulit dilaksanakan ya. Minta maaf karena ini mengalahkan ego. Mengalahkan ego yang ada. Kalau ego kita ini masih tinggi, maka meminta maaf ini adalah sangat sulit sekali. Maka mari kita ajarkan ketika anak-anak ini masih usia SD, sering-sering meminta maaf. Caranya bagaimana? Ya kita minta maaf. Maaf ya bunda, gorengnya keasinan. Udah sih tinggal makan aja, jangan. Jadi harus ada kata-kata maaf ya bunda ini kegosongan. Ya. Akhirnya oh iya, bundaku aja minta maaf. Maka kita juga anaknya akhirnya membentuk ke dalam karakter dirinya untuk sering meminta maaf. Karena ada yang dia lihat ya. Ada yang dilihat. Terus jangan lupa juga berterima kasih. Makasih ya Ade sudah mau makan makanan mama. Jarang nggak sih kita? Makasih ya Ade udah makan masakan mama. Dia juga akan pasti balas, makasih loh ininya enak. Masya Allah ya, subhanallah ya. Kalau terjadi saling terima kasih antara orang tua dan anak, sehingga akan terbawa nanti di sekolah. Terima kasih Bu Guru, terima kasih teman-teman. Aduh indah sekali ya. Gimana peradaban ini akhirnya kan meningkat nih Indonesia ini. Karakternya sangat meningkat nanti peradabannya melalui pembentukan karakter ini. Selanjutnya empati dan pendalaman ilmu agama ini juga bisa dilaksanakan ketika anak-anak usia SD. Rasa empati dikembangkan. Aduh kalau itu sakit dia harus nengok. Itu hendaknya dari anak usia SD itu dikembangkan. Tapi kalau sudah mulai usia SMP dia sudah mulai labil, egonya makin tinggi ya. Dan kecenderungan untuk menutup diri itu lebih tinggi, lebih besar. Saran saya maka sedari anak usia SD ajarkan anak-anak empati kepada orang lain. Dan jangan lupa pendalaman ilmu agama juga dari SD. Iya. Ya. Oke. Itu kalau SD. Nah, kemudian kita berlanjut ke karakter anak di usia SMP. Ya. Nah, usia SMP ini kan gimana ya Mbak Dara ya? Usia tanggung usia tanggung. Dibilang remaja bukan, dibilang anak-anak juga bukan. Iya, saya lama itu di SMP ya. Iya. Nah, Umi punya pengalaman nih menghadapi berbagai karakter anak yang apa ya? Mungkin bisa dibilang anak-anak labil ya, Mi. Sangat ya, karena anak SMP ini anak-anak labil. Masa peralihan Mbak, dari mulai anak-anak menuju dewasa. Dia tidak mau diperlakukan seperti anak kecil, tetapi sebenarnya masa berpikirnya juga belum sempurna. Ini kan karakter anak SMP, maka anak SMP ini lebih cenderung untuk menyendiri ya. Terus keinginan untuk bergaul, keinginan untuk bebas dari dominasi, dari aturan-aturan. Ini udah karakter anak SMP sekali ini. Nah, jadi kalau ada orang tua yang masih begitu, karakter SMP ya, nggak mau diatur ya, nggak mau taat dengan aturan yang ada. Ini sebenarnya adalah karakter masih anak SMP, sehingga dia sangat labil, suka membanding-bandingkan. Nah, ini kalau tidak di SD tadi kan usia sangat bermain, sambil bermain sambil belajar. Maka bersyukur gitu. Ajarkan syukur terlebih dahulu.
Nah, ketika anak SMP dia sudah mulai membanding-bandingkan. Dia sudah membanding-bandingkan kaedah ini, kaedah itu sudah banding-bandingkan. Maka ketika tidak ada rasa bersyukur dalam dirinya, dia hanya menuntut dan menuntut terus. Ya, dengan apa yang ada pada dirinya. Mulai emosinya ini juga masih labil, ya. Mengembangkan standar-standarnya ini sudah mulai berkembang agak tinggi nih. Harapan-harapannya juga agak tinggi, Mbak Dara. Ini anak SMP ya. Sudah punya ini ya, sudah punya keinginan gitu. Ya, sudah punya keinginan, terus sudah punya kecenderungan untuk aku mau ini ya, aku mau itu sudah ada ya, udah ada di dalam diri anak. Terus dia ingin bergaul ya, main aja nggak boleh. Biasanya suka menentang itu adalah anak SMP. SMP ya, yang suka menentang ini anak SMP. Kalau anak SD stop, nggak boleh main, dia akan diem di rumah. Lihat jendela, nggak boleh main, gitu kan. Ngomong sama temennya ya, nggak boleh main, suruh belajar dulu, misalkan kayak gitu. Betul. Gitu. Tapi kalau anak SMP, wah dia akan berontak karena emang karakternya dia tidak mau diatur. Karakternya dia ingin bebas. Nggak boleh main, loncat lewat jendela. Iya, betul. Nah, kelakuan siapa ya? Insya Allah Mitra Jesi mangga ya. Tetapi anak SMP ini sudah mulai lebih jelas keinginannya apa, terus sudah jelas juga tujuan hidupnya apa, sudah mulai agak jelas. Oh, saya mau mengambil nanti jurusan tata boga di SMA nanti. Saya mau mengambil jurusan elektro misal. Dari SMP dia sudah mulai berpikir, kelas 3 ini ya, kelas 9 sudah mulai berpikir. Cuman harus didampingin karena anak-anak ini kecenderungannya anak SMP, saya ulang lagi, kecenderungan dia ingin bebas, labil, bebas dari aturan. Maka banyak sekali, mohon maaf, yang hamil duluan ya. Biasanya itu adalah usia SMP dan menuju SMA kelas bawah. Tapi kalau sudah kelas atas mereka akan lebih berpikir tentang resiko. Kalau kalau sudah masih SMP dia belum bisa berpikir tentang resiko. Dia nggak mau diatur, emosinya tidak stabil, dia mempunyai cita-cita dan ekspektasi yang sangat tinggi ya. Iya, inilah anak SMP. Ya, maka karena dia sudah mempunyai karakter yang seperti ini, Mbak Dara, maka menjadi orang tua yang pertama, karena dia sudah mulai ingin bergaul ya. Dia ingin bergaul dengan ini, dia ingin bergaul dengan itu, pasti akan banyak konflik. Ya, hidupnya pasti akan banyak konflik. Semakin banyak teman, semakin banyak konflik. Jadi berteman dengan menghadirkan konflik ya. Jadi yang pertama, karakter apa sih yang harus kita ajarkan kepada anak-anak di usia SMP? Yang pertama ini adalah bagaimana mengatasi konflik dengan cara yang bijaksana. Memberikan pengetahuan kepada anak bahwa mengalah ini bukan tentu kalah, tetapi mengalah ini adalah jalan strategi bagaimana agar semuanya dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna untuk kebaikan bersama. Anak-anak ini juga harus diberikan stimulus bagaimana untuk memikirkan solusi-solusi yang terbaik dari setiap masalah. Nah, kadang-kadang anak-anak yang suka temperamen tinggi ini tidak terbangun, orang tua atau orang yang di sekelilingnya ini jarang sekali untuk mengajarkan bagaimana cara mengatasi konflik gitu. Misal di medsos, Mbak Dara, bisa dikatakan kamu ini ya, kamu ini, kamu itu, misal dia akan cerita ke kita, maka kita juga harus mengajarkan ini loh caranya, bukan hantem aja, pukul saja, jangan. Artinya ketika ayah bunda mengatakan ya kalau teman kamu nakal, kalau teman kamu mukul, kamu harus pukul. Tidak seperti itu, karena pada usia SMP ini adalah usia untuk kita mengajarkan bagaimana mengatasi konflik dengan baik dan bijaksana. Oh, kalau kamu dipukul ada guru, silahkan dilaporkan ke guru.
kalau di rumah kamu dipukul, kamu bilang ke mama, nanti mama akan kita akan bertemukan orang tua, kita akan mencari jalan yang terbaik. Anak-anak itu diajarkan seperti itu, sehingga dia tidak instan di dalam menghadapi konflik. Kalau pukul, main pukul, akhirnya berantem. Nah, adanya tawuran yang terjadi itu adalah rendahnya karakter. Kita lihat Mbak Dara, anak-anak tawuran tuh usia berapa? SMP kan banyak SMP kan? yang lebih Banyak lebih melakukan, semangat ya. lebih semangat. Kalau anak-anak SMA, STM mungkin sudah mulai berpikir ya. Kalau mereka yang melakukan tawuran itu, coba deh lihat, pasti dia kelas bawah masih, yang masih terpengaruh dari usia SMP tadi. Ataupun kalau SMA di kelas 1 gitu ya. Iya. Maka apa sih kok mereka sering melakukan itu? Karena mereka tidak pernah mendapatkan cara pembelajaran cara mengatasi konflik. Maka menurut anak-anak ini yang dinamakan konflik ya harus diselesaikan dengan kekerasan. Tidak bisa diselesaikan dengan cara yang bijaksana gitu. Penting sekali ayah bunda, di usia SMP kita harus selalu mengatakan kepada anak-anak kita bagaimana cara mengatasi konflik yang baik dan bijaksana. Sering-seringlah mengatakan kepada anak-anak bahwa mengalah bukan berarti kalah. Ini harus sering. Bahkan kalau bisa itu jadikan tulisan di dalam rumah kita ya. Mencari perdamaian, merangkul perbedaan, ini Mbak Dara ya. Ini yang harus kita lakukan anak-anak. Kita harus terbiasa dengan perbedaan. Kita harus terbiasa dengan perbedaan dan kita harus bersama di dalam persamaan. Ini yang selanjutnya, karakter konflik optimis. Karakter konflik optimis. Optimis Mbak Dara. Tadi kan karakternya kita harus mengatasi konflik nih. Kalau konflik itu harus diatasi dengan cara bijaksana. Ini ya. Selanjutnya adalah optimis yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Karena kalau kita tidak optimis, anak SMP ini cenderung mengurung diri. Yang kalau dia suka bermain, dia main terus. Tapi kalau ada yang mengurung diri, dia ada di dalam terus Mbak Dara. Dia tidak mau keluar. Maka sikap optimis ini harus kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau kita memang dalam keadaan turun, kamu misalnya dalam perlombaan apapun kalah, maka kamu harus optimis. Nilai ujian rendah, optimis untuk belajar, jangan semakin pesimis. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak. Yang pertama, karakter cara mengatasi konflik dengan cara bijaksana. Yang dua, harus optimis. Yang ketiga ini sabar dan hati-hati. Sabar dan hati-hati. Yes. Karena anak ini kan labil ya. Labil. Maka kalau anak-anak labil nih emosinya gampang tersulut. Maka sering-sering sabar nak, sabar. Gitu. Hati-hati ya nak ya. Kalau anak SMA dia sudah menganalisis, sudah tahu bagaimana cara saya berhati-hati, cara mengendarai saja, mengendara motor Mbak. Kalau kita berpapasan dengan anak SMP dengan anak SMA, pasti jantung akan berbeda ya. Kalau sudah anak SMP yang bawa motor, aduh kan pasti dia ugal-ugalan ya. Mungkin secara keterampilan dia bisa mengendaraikan, tetapi secara kedewasaan emosional dia belum bisa, belum matang di dalam melakukan berkendara di di lalu lintas ya, sehingga membahayakan pengendara yang lain. Nah ini juga perlu kita sadari sebagai orang tua, harusnya seperti apa sih kalau kita punya anak SMP, gitu ya. Seperti apa sih? Ya ini tadi ajarkan sabar dan hati-hati. Karena emang emosinya anak SMP ini emosinya labil, sehingga membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Sabarlah nak, nggak apa-apa kok seperti itu. Sabar ya. Ini sabar-sabar mulu. Nah, biasanya anak suka nyeletuk begitu. Kita jelaskan, kalau kamu tidak bersabar dampaknya ini. Tapi kalau kamu sabar, nanti kamu dapat ini. Kita jelaskan. Kenapa? Karena memang anak kita itu sudah mengaku dia dewasa, tetapi sebenarnya dia belum dewasa.
perkembangannya. Hanya ngaku-ngaku. Iya, dia tidak mau diakuin sebagai anak-anak, tetapi pada dasarnya dia masih anak-anak gini ya. Maka hati-hati, sabar harus kita berikan kepada anak-anak. Caranya bagaimana mengajarkannya? Misalnya budaya antri. Budaya antri. Itu kan mengajarkan kesabaran ya. Guru di sekolah sering-sering mengajarkan kepada anak-anak budaya antri. Yuk kita nilai nih di meja. Misalnya kita nilai antri. Sebenarnya antri itu sebuah pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter antri itu. Untuk apa? Melatih kesabaran, melatih tanggung jawab. Ini kalau usia anak SMP karakteristiknya. Kalau SMA lain lagi. SMA beda lagi nih. Iya, SMA beda lagi. Karena kalau SMA ini kan anak-anak sudah tahu ya cara berpikir. Pola pikirnya juga udah mulai maju ya. Betul, pola pikir sudah mulai maju. Dia sudah bisa menganalisis. Anak-anak SMA itu sudah tahu, oh iya ini benar, oh iya ini salah gitu. Dia sudah sangat paham sekali. Bahkan dia juga paham dia mau kuliah kemana. Setelah SMA dia mau langsung kerja atau kuliah terlebih dahulu, atau bahkan udah aku nikah. Itu sudah terfikirkan ya, terfikirkan di dalam benak anak-anak ini usia SMA. Kalau kita mengajar usia SMA itu sangat enak sebenarnya ya, dibanding mengajar anak SMP. Kalau anak SMP makanya di usia SMA itu lebih banyak diskusi ya. Iya. Ketika di sekolah gitu mungkin lebih banyak diskusi. Bener, sering diskusi, komunikasi ya, untuk menggali potensinya. Begitu pula kalau di rumah, ayah bunda kalau punya anak SMA jangan diperlakukan kayak anak SMP. Begitu pula kalau punya anak SMP jangan diperlakukan seperti anak SD, atau jangan dibalik, dia masih SD tetapi sudah diperlakukan seperti anak SMA. Jangan. Maka penting sekali kita mengetahui tumbuh kembang anak dan karakter-karakter anak supaya kita tahu apa nih yang harus kita ajarkan di usia SMP, SD, dan SMA. Tadi usia SMP, oh dia masih sangat labil. Maka apa sih karakter yang harus kita ajarkan tadi? Yang pertama ya mengenal konflik. Itu paling utama karena hidup itu tidak lepas dari konflik. Maka bagaimana cara menghadapi konflik dengan cara yang bijaksana. Nah kalau SMA lain lagi karena berpikirnya sudah hampir sempurna, udah sempurna, kemajuan berpikirnya ini sudah bagus, sudah mampu membedakan benar dan salah, mampu mempertanggungjawabkan, bertanggung jawab atas keputusannya. Nah, cara pola pengajarannya bagaimana? Ya komunikasi. Komunikasi bagaimana? Komunikasinya lebih intens dan dalam. Lebih intens dan dalam. Karena kalau komunikasi, kamu sudah makan belum? Itu bukan komunikasi ya. Itu malah anak-anak SMA itu menganggap hanya menyapa saja orang tuaku. Kamu makan apa nak? Di sana itu enak sekali ya mie gorengnya, bisa enak sekali ya ayamnya. Kita bisa nggak sih masak seperti itu? Coba dong searching di YouTube, Google dan lain-lain. Bagaimana sih pola mengajar, pola memasaknya? Itulah lebih dalam itu. Jadi lebih ini ya, lebih spesifik. Lebih gitu spesifik. Karena memang anak SMA lebih suka diajak berbicara seperti itu. Kalau anak SD ngomong apa sih? Nggak nyambung kan. Udah ngomong apa sih, aku nggak ngerti deh gitu. Kalau anak SMP lain lagi, ngatur mulu, disuruh masak mulu gitu ya. Memang belum usianya. Maka kalau seandainya kita mengerti usianya, mengerti karakteristiknya, betapa nyamannya antara anak dan orang tua, antara guru dan orang tua untuk menyampaikan ide-ide kita, untuk membentuk kepribadian mereka agar menjadi kepribadian yang baik. Gitu ya. Jadi banyak
banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini Mitra Jesi, bagaimana cara mendidik anak dengan karakter yang berbeda gitu ya. Iya. Bahkan sempat juga Dara mendengar kisah teman ini. Jadi dia itu anaknya 3, masing-masing beda generasi. Masya Allah. Ini luar biasa kata dia. Berarti jaraknya jauh-jauh ya? Jaraknya jauh-jauh, yang satu SMA, yang satu SMP, dan satu masih SD, masih balita gitu, batita. Jadi dia hal yang dia lakukan adalah memperdalami ilmu karakter. Oh ya, bagus sekali. Memperdalami ilmu karakter karena dia tahu masing-masing anak itu beda karakter, beda juga cara ngedidiknya. Betul. Seperti tadi kalau misalnya anak SD dia masih suka bermain, masih cara belajarnya pun masih suka dengan cara bermain, bernyanyi. Tiba-tiba kita ajak komunikasi lebih intens. Mama ngomong apa ya, kan gitu. Begitu pula anak SMP yang suka labil, yang suka bertengkar ya, yang suka ego, menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan orang lain. Tiba-tiba kita mengajarkannya lepas dari hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi, kita nggak ajarkan bagaimana cara menghadapi konflik dengan cara bijaksana, maka anak ya hanya mengatasi masalahnya sesuai dengan apa yang menjadi pemahamannya. Oke. Ini kita sudah di menit ke 44, terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, nggak terasa ya Mitra Jesi. Sebenarnya menarik sekali pembahasan kita hari ini karena tentang karakter itu biasanya orang tua paling senang. Bahkan bukan hanya di sini Mitra Jesi, di online pun gitu. Kalau ada kuliah WhatsApp ataupun materi tentang karakter itu biasa mak-mak paling senang ya. Karena mereka kan bisa melihat, oh nanti aku begini ya sama anakku yang ini gitu misalkan. Atau apalagi kalau dengan ibu yang memiliki anak tadi ya yang berbeda karakter, berbeda usia gitu ya, dengan rentang yang cukup agak jauh gitu kan. Itu kan butuh banget ilmunya gitu. Sangat. Karena sangat berbeda ya cara menyampaikannya, anak dengan umur yang berbeda, itu juga cara pengajarannya berbeda sesuai dengan tubuh kembang anak. Oke, Umi, sebelum kita tutup, ini Dara mau ngucapin terima kasih dulu kepada Kak Atira Arsyad Mana nih. Ini teman Dara di alumni public speaking batch 8. Kebetulan kita ikut kelas di Inscript Umi. Jadi ada di Inscript itu ada kelas public speaking. Nah, ini adalah alumni di kelas public speaking. Terima kasih Kak Atira yang sudah bergabung di live kali ini, dan juga ada Umu Sabrina, Masya Allah ya, dan ada beberapa orang lagi nih, cuma nggak kelihatan. Oke, ada 5 yang bergabung hari ini. Terima kasih. Dan sebelum kita tutup mungkin Umi akan memberikan closing statement. Iya Bunda, bahwa memang dalam mengajar anak-anak ini kita harus perhatikan tumbuh kembangnya. Pilihlah karakter-karakter yang akan kita ajarkan kepada anak-anak ini sesuai dengan usianya, dimana kalau usia SD lebih baik kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara bersyukur, bagaimana cara berterima kasih, meminta maaf, dan pendalaman ilmu agama. Ketika SMP anak-anak sudah mulai mengenal dunianya, maka anak-anak akan lebih cenderung untuk mengalami konflik dengan temannya. Maka mari kita ajarkan untuk memecahkan konflik dengan cara bijaksana. Kita ajarkan untuk cara bersabar, dan kita ajarkan untuk hidup ini lebih optimis, karena memang anak-anak usia SMP ini adalah anak-anak yang labil. Begitu pula anak-anak usia SMA. Ini kita harus mereka di mana mereka sudah pandai untuk menyatakan ini benar, ini salah, dia sudah pandai untuk menganalisa sebuah kebenaran, maka mari kita ajak anak-anak ini untuk sharing lebih dalam, komunikasi lebih dalam untuk menggali potensi yang ada pada dirinya. Oke, Mitra Jesi, demikian dengan adanya closing statement dari Umi Anik Retnawati MPD selaku Kepala Sekolah SD SKC Ananda 1. Berakhir pula perjumpaan kita pada siang menjelang sore ini, dan Dara mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam memandu acara ini.
Dan kami pamit undur diri. Saya Dara. Yes, saya Ani Retnowati. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.